Pesisir alam di sepanjang kawasan Kabupaten Kaur memang sudah lama dikenal di luar Provinsi Bengkulu maupun wisatawan mancanegara. Mulai dari hamparan pesisir yang terbentang luas hingga sejuknya Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Pantai ini memiliki keunikan tersendiri di antara objek wisata pantai lainnya, yakni adanya objek batu karang yang menyerupai kapal yang berada di sekitar lebih kurang 50 meter dari bibir pantai. Pemirsa Amazing Indonesia, Pantai Waihawang yang terletak di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur ini sudah lama dikenal dan dijadikan objek wisata. Nah, kalau sebelumnya ada Pantai Pangubayan dan Pantai Cukoh yang dikenal dengan karang dan surfingnya, kali ini di Pantai Waihawang yang terletak di Desa Waihawang ini memiliki keunikan tersendiri, yakni adanya legenda batu jung yang begitu tersohor di kabupaten ini. Nah, menurut informasinya, objek batu karang yang menyerupai kapal ini ada kaitannya dengan si pahit lidah. Nah, bagaimana sejarah dari batu jung yang melegenda ini? Ikuti saya di Amazing Indonesia. Objek batu karang yang berbentuk seperti kapal atau perahu yang berada di tepi pantai Waihawang ini dipercaya oleh masyarakat di sini berasal dari sebuah kapal, lalu berubah menjadi batu karena kutukan si pahit lidah. Menurut ceritanya, dahulu terdapat sebuah kapal yang sedang mencari ikan. Lantas datanglah seorang laki-laki, yakni si pahit lidah yang berjalan di sekitar tepi pantai. Laki-laki tersebut meminta api pada si pemilik kapal, namun panggilan beliau tidak dihiraukan oleh pemilik kapal sehingga si pahit lidah murka dan dikutuknya lah kapal tersebut menjadi batu. Jika dilihat dari bentuk batu tersebut, sepintas mirip sekali dengan kapal ya pemirsa. Bang Firman, Lia mau tahu nih sejarah asal mula legenda batu jung ini seperti apa Bang? Boleh diceritain? Iya, jadi Mbak Lia, batu jung yang ada di belakang kita, ini adalah legendanya tidak lepas dari legenda si pahit lidah, cerita rakyat si pahit lidah. Jadi pada zaman dahulu, itu ada saudagar yang menaiki kapal di sekitaran pantai sini, di laut Waihawang ini. Di sini. Gitu iya, kayak gitu. Nah, kemudian datanglah seseorang bapak-bapak. Nah, bapak-bapak itu adalah si pahit lidah. Nah, saat itu si pahit lidah itu ingin meminta api kepada seseorang yang punya kapal tersebut. Nah, tetapi yang punya kapal itu dia tidak menghiraukan permintaan dari si pahit lidah tersebut. Sehingga pada saat itu si pahit lidah murka, kecewa kepada seseorang yang punya kapal tersebut, maka disumpahilah oleh si pahit lidah kapal tersebut menjadi batu. Nah, jadi itu legenda yang beredar di masyarakat luas, tepatnya di Kabupaten Kaur ini. Oh, seperti itu. Jadi legendanya itu karena adanya si pahit lidah yang menyumpahi kapal gitu. Iya, betul sekali. Terus kalau menurut Bang Firman sendiri, sebenarnya batu jung ini apa? Apakah benar sesuai dengan legenda atau seperti apa, Bang? Nah, masyarakat di Desa Waihawang, tepatnya di Kecamatan Maje, itu mempercayai bahwasannya batu jung ini adalah kapal yang berubah menjadi batu. Bahkan rekan-rekan yang meneliti tentang untuk membuat skripsi itu menuliskannya bahwasannya ini adalah kapal menjadi batu, kayak gitu yang ada di masyarakat Kabupaten Kaur ini. Oh, jadi pernah ada penelitian tentang batu jung ini ya, Bang ya? Iya, iya. Nah, terus sekali. Untuk akses menuju ke sana pernah ada nggak sih, kita ke tengah situ bisa nggak dulu? Iya, biasanya ini tergantung dari suasana lautnya ya. Biasanya kalau pas lagi surut itu kita bisa, bahkan kita bisa menikmati langsung singgah ke batu tersebut. Jadi bisa menikmati pemandangan dari sana. Ya, gitu. soalnya kan di sini tuh lihat ada tulisan batu jung ya, dari jauh kita sekali. lihat, berarti kan udah ada yang pernah menuju ke sana kan untuk meneliti kah atau apa. Nah, untuk penelitian ilmiah tersendiri misalnya dari ilmuwan atau itu pernah ada nggak yang datang ke sini memang khusus untuk meneliti legenda batu jung?
Oh, kalau secara itu kayaknya belum ya. Cuma di sini cuma beberapa rekan-rekan mahasiswa bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang mengenai Batu Jung tersebut. Kayak gitu yang sering terjadi di sini. Oh, jadi Batu Jung itu pemirsa Amazing Indonesia adalah punya sejarah ya, sejarah legenda ya, kita bisa Iya, bilang legenda karena kita belum tahu nih keabsahan dan kebenaran ceritanya. Selain Batu Jung ini, boleh diceritakan bagaimana pesonanya Pantai Waihawang ini, Bang? Iya, jadi masyarakat sini sering berkunjung di Pantai Waihawang di Batu Jung ini. Selain keunikan Batu Jung tersebut, jadi di Pantai Waihawang ini, tepatnya di pinggir-pinggir pantai itu terdapat banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang rindang. Kemudian pasir pantainya yang terbentang luas dan ombak yang tidak terlalu besar di sini, sehingga bisa menikmati kita untuk bermain atau bersantai dengan keluarga di pantai ini. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, selain menyuguhkan sejarah legenda Batu Jung, ternyata di Pantai Waihawang juga memberikan pesona pantai yang indah dan pemandangan yang sejuk, serta tempat-tempat untuk berteduh yang rindang, bisa buat rekreasi dengan keluarga dan para sahabat. Nah, langsung lanjut kita, Bang, kita keliling-keliling lagi yuk, kita lihat-lihat sekitar Pantai Waihawang. Ayo pemirsa, ikuti kami. Ya. Seperti penjelasan sebelumnya, konon katanya sejarah dari Batu Jung ini adalah kapal yang disumpah oleh si Pahit Lidah menjadi batu. Nah, versi lainnya, kapal ini merupakan kapal Malin Kundang yang ditemukan di pantai ini, kemudian bersamaan dengan dikutuknya Malin Kundang menjadi batu. Tapi versi yang kedua ini sepertinya agak sedikit kurang masuk akal ya. Nah, kenapa kurang masuk akal? Karena Batu Jung ini ditemukan tempatnya yang jauh dari lokasinya Malin Kundang, yaitu di Sumatera Barat, sedangkan Batu Jung ini ada di Provinsi Bengkulu. Yuk kita lanjut lagi. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu wisatawan yang datang ke Pantai Waihawang, namanya Mbak Ira. Mbak Ira, Lia mau tanya, Mbak Ira tahu nggak cerita dari legenda Batu Jung? Kalau cerita secara detailnya, saya kurang tahu ya Mbak. Cuman saya itu pernah dengar bahwa Batu Jung itu dia menceritakan tentang si Pahit Lidah yang menyumpahi sebuah kapal gitu. Oh, Jadinya itulah bentuknya sekarang yang sering kita lihat, yaitu dikenal dengan Batu Jung. Itu aja. Mbak Ira udah berapa kali berkunjung ke Kaur nih? Ya mungkin sekitar 4 kali ada. Oh, memang kalau liburan panjang itu mainnya ke sini gitu. Iya, Mbak atau Ira ada asli acara sini? juga. Enggak, saya bukan asli Oh, sini. jadi benar-benar pengunjung datang ke sini. Nah, Iya. menurut Mbak, tanggapan Mbak untuk Pantai Waihawang ini seperti apa? Boleh disampaikan nggak? Kalau menurut saya pantainya bagus ya, rindang juga karena banyak pohon-pohonnya. Kemudian juga dia kan langsung ada sungai yang di belakang itu kan, jadi anak-anak itu bisa mandi juga. Sarannya Mbak Ira apa sih? Kalau saran saya sebagai wisatawan di sini ya, menurut saya lebih pengelolaan wisatanya gitu, lebih diperhatikan lagi oleh pemerintahan Kaur gitu kan, baik itu dari kebersihannya gitu kan, lebih ditata lagi aja. Karena kan sayang kalau misalnya dibiarkan begitu saja. Betul sih, pantai sebagus ini ya, kalau Iya, misalnya kurang fasilitas, kemudian kebersihan yang nggak Iya. dijaga, sayang banget gitu Lebih ya. dibuat daya tariknya, jadi pengunjung itu bukan hanya dari luar, tapi orang di sini pun juga tertarik gitu nah. Untuk Oke. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, jangan kemana-mana, tetap saksikan Amazing Indonesia. Mbak, kita lanjut. Mbak, mau saya foto nggak? 3, 2, 1. Oke. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, sebuah cerita rakyat atau sebuah legenda suatu daerah hanyalah sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya. Perlu pembuktian dan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya. Terlepas dari cerita yang berkembang saat ini, Pantai Waihawang rasanya bisa menepis legenda Batu Jung yang ada sekarang ini karena pesonanya. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat atau menelusuri Pantai Linau yang ada di Kabupaten Kaur ini.
Katanya di Pantai Linau ini ada benteng pertahanan. Tetap ikuti perjalanan saya di Amazing Indonesia. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, kalau tadi saya mengunjungi Batu Jung yang sudah melegenda di Kabupaten Kaur, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Pantai Linau nih pemirsa. Pantai Linau memang belum begitu populer di kalangan wisatawan, namun beberapa tahun belakangan ini banyak turis dari luar negeri untuk diving maupun snorkeling pemirsa. Pemirsa Amazing Indonesia, selain terkenal dengan sate guritanya, Pantai Linau dikenal juga dengan lautnya yang berwarna biru. Oh iya, informasinya, kata Linau sebenarnya berasal dari kata lain dan new. Bahasa ini berasal dari bahasa penjajahan Inggris. Nah, yang artinya garis biru atau rute pelayaran baru. Bagaimana tidak, Pantai Linau berada cukup strategis di Samudra Hindia. Hingga saat ini, kawasan ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kaur sebagai dermaga lokal. Pada zaman kolonial Inggris, Pantai Linau merupakan dermaga laut perdagangan kompeni yang cukup sibuk. Dari pantai inilah pemerintah Inggris mengirimkan harta rampasannya ke Eropa. Barang rampasan itu berupa lada, cengkeh, kayu, dan hasil bumi lainnya. Strategisnya Pantai Linau bagi kepentingan Inggris kala itu, dibangunlah sebuah benteng Linau yang terletak di bukit kecil sebelah utara pantai. Bukit tersebut dilengkapi dengan beberapa meriam dahulunya dan menjadi pertahanan utama untuk mengintai musuh jika sudah masuk ke area Kabupaten Kaur. Pemirsa Amazing Indonesia, saat ini saya berada bersama Bapak Amri selaku tokoh masyarakat yang ada di daerah Benteng Peninggalan Sejarah Inggris. Kita tanyakan langsung seperti apa sejarah untuk Benteng Peninggalan Inggris ini, sepengetahuan Bapak seperti apa? Sepengetahuan kita ini benteng ini adalah peninggalan di zaman penjajahan Inggris dulu. Kemudian besar kemungkinan ini adalah perbatasan antara wilayah Belanda dengan Inggris. Nah, terus kira-kira Bapak tahu nggak untuk peninggalan sejarah ini dulunya digunakan untuk apa? Apakah untuk memantau atau seperti apa? Ini sepengetahuan saya itu besar kemungkinan ini pada waktu itu digunakan oleh penjajah Inggris untuk memantau musuh. Ya, yang dari ada laut ya. Dari laut. Jadi karena ini di ketinggian, jadi bisa melihat musuh-musuh di bawah gitu ya. Oke, udah. Langsung lagi kita ke atas, kita lihat bentengnya. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, berakhirlah sudah perjalanan saya kali ini di Amazing Indonesia. Jika tadi kita sudah berkunjung ke Pantai Waihawang dengan sejarah legenda Batu Jungnya, kemudian di Pantai Linau ada benteng pertahanan di masa penjajahan Inggris. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI. Sampai jumpa di Amazing Indonesia episode berikutnya.